Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir, Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Rifanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita bersama yang insya Allah hadir setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba nanti. Kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir, salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan dalam kesempatan sore kali ini, seperti biasa, saya selalu menunggu Anda bisa berdiskusi bersama kami melalui WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kami juga live menggunakan audio visual sore kali ini di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan kita akan meneruskan untuk sore kali ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 60, dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan kepada segenap kru Pas FM yang hari ini bertugas, Mas Ari dan semuanya, semoga apa yang kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Asy-Syu'ara ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Zakara ghairu wahidin minal mufassirina anna fir'auna kharaja fi mahlin 'azim. Telah disebutkan dari sebagian besar para mufassir, di hari itu Fir'aun keluar untuk mengejar Nabi Musa
dan rombongan Bani Israel dengan sekelompok pasukan yang besar. Wa jama'a kabirum huwa ibaratun mim mamlakati diyaril al-misriyah fi zamanihi awal hali wal akti. Semua pembesar-pembesar kerajaan Mesir pada waktu itu semua diajak. Pasukan-pasukan terbaiknya, pasukan elitnya semua diajak. Tentu ini adalah sebuah hal yang berlebihan dari ungkapan kemarahan seorang Fir'aun. Kita tahu dari cerita kemarin Nabi Musa telah memberikan beberapa statement yang berkaitan tentang logika, tentang ketuhanan. Ketika Fir'aun bertanya, siapa Tuhan? Kemudian Nabi Musa menjawab, Tuhan adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan kakek buyutmu. Argumentasi yang sederhana ini membuat sebagian besar orang-orang yang di sekitar Fir'aun itu menerima. Mereka sadar betul kalau Fir'aun ini hanya seorang manusia biasa. Jika memang Fir'aun ini Tuhan, lalu Tuhannya ayahnya Fir'aun siapa? Tuhannya kakek buyutnya Fir'aun siapa? Maka argumentasi ini sangat kuat. Tidak cukup itu, ternyata Fir'aun juga mengajak kepada Musa, tunjukkan hal yang spektakuler, tanda bahwa kau benar-benar utusan Tuhan. Nabi Musa pun menuruti permintaan itu. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi sebuah ular naga yang jelas, yang kokoh. Dan kemudian tangannya dimasukkan mengeluarkan cahaya. Sehingga diadakanlah sebuah acara pertunjukan yang sangat hebat, dan Nabi Musa memenangkan dan membuat sekian banyak tukang sihir ini beriman, dan akhirnya dieksekusi semua oleh Fir'aun alaihi laknah. Hal yang demikian membuat marah. Ungkapan kemarahan Fir'aun sangat dahsyat. Para mufassir ahli sejarah menceritakan pasukan yang disiapkan Fir'aun ini sangat berlebihan. Annahu kharaja fi alfin wa sittimi'atin alfi faris. Fir'aun keluar dengan menggunakan 1.900 pasukan berkuda. Minha mi'atu alfin, dan juga ada 100.000 ala khailin yang naik kuda pilihan. Fafihi nadhar wa qala Ka'ab al-Akhbar, sahabat Ka'ab al-Akhbar menceritakan, fihim samani ma'ah, pasukan yang menunggang kuda berjumlah 800.000. Semuanya menggunakan peralatan militer yang lengkap. Kita tahu sebenarnya untuk menyergap Nabi Musa dan rombongan Bani Israel yang notabene adalah orang sipil yang tidak mempunyai alat militer, ini sebenarnya cukup hanya pasukan seberapa saja. Tapi saking marahnya Fir'aun, sehingga ia menggunakan seluruh kemampuannya, seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Ini adalah sebuah ungkapan wa makarullah. Jadi Allah jika menghendaki membinasakan suatu kaum, maka mudah bagi Allah untuk menskenario. Ketika Allah ingin membinasakan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, maka Fir'aun apa yang dilakukan? Ia mengajak semuanya, dan akhirnya nanti tenggelam semua di Laut Merah. Ini sebagaimana ungkapan kita sehari-hari. Kita dalam kondisi marah itu biasanya sangat berlebihan. Maka kita harus bisa menjaga hati. Sifat-sifat Fir'aun kekinian sering muncul di tengah-tengah kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang ketika diberikan sebuah argumentasi yang benar, alasan yang benar, dan kemudian masih menolak, dan bahkan menolak keras dan marah-marah, ini adalah bagian dari sifat Fir'aun kekinian. Begitu juga kita di dalam berteman, sering kita jumpai teman kita yang dengan egonya tinggi, teman kita yang suka marah-marah, ya ini adalah bagian sifat Fir'aun kekinian. Atau dalam keluarga, salah satu dari anggota keluarga yang ketika marah sampai berlebihan, ini adalah sifat Fir'aun kekinian. Dan kita juga mendengar berita ya di Njaken, di Saronggo itu ya. Itu bagaimana kemarahan dari seorang pemuda karena mau ditinggal nikah oleh kekasihnya, akhirnya ia tega menggorok leher dari kekasihnya. Ini juga bagian dari sifat Fir'aun kekinian. Meskipun Fir'aun ini telah tiada, tapi sifat-sifatnya ini masih.
Maka penting bagi kita untuk meredam ego, karena ego adalah musuh terbesar kita. Seseorang yang dikatakan besar apabila ia mau berdamai dengan hatinya, ia mau menerima keadaan apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan ini. Jadi bagaimana pentingnya mengelola hati agar kita tidak sering kecewa. Kita yakini bagaimana caranya, yaitu dengan kita meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah atas kehendak Allah. Dan kita dari awal sudah dilatih, yaitu dengan ucapan raditu billahi robba. Seharusnya dengan ucapan raditu billahi robba, kita ini belajar untuk ridho dengan segala yang Allah putuskan dalam hidup ini. Ada cerita menarik seorang dzurriyyah Rasulullah yang bernama Said Zainal Abidin. Suatu saat ia bertemu dengan orang yang membencinya, kemudian ia menghina dan bahkan meludahi wajahnya. Said Zainal Abidin ternyata tidak marah, bahkan dia hanya tersenyum. Muridnya yang membersamainya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa Anda tidak memberikan aksi apapun atas perbuatan dolim dari orang itu?" Syekh Zainal Abidin mengatakan, sebenarnya secara manusiawi saya ingin marah, tapi hati saya ingat bahwa kebencian dia seperti itu adalah bagian dari takdir Allah. Dan saya sudah nyatakan hati ini saya pasrahkan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya, sehingga kita bisa menerima apapun keadaan itu yang kita alami, dan kita tidak memiliki sifat Fir'aun kekinian. Kemudian apa yang terjadi? Falamma tara'atil fi'atanin qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah sampai di Lautan Merah dan sayup-sayup pasukan Fir'aun sudah nampak, kelihatan mereka benar-benar berhadapan. Orang-orang yang membersamai Musa, di antaranya adalah Yusha bin Nun, ini panik. Wahai Nabi Allah, apa ini perintah Tuhanmu? Apa ia memerintahkan kita untuk mencari jalan yang di depan ini ada Laut Merah? Yang benar saja. Nabi Musa sabar, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Yusha bin Nun masih ngotot, apa ini perintah Tuhanmu? Nabi Musa menjawab iya. Akhirnya Yusha ini memacu kudanya, memasuki lautan, ia tenggelam dan ia terlempar sampai kembali lagi. Kemudian dia bertanya, wahai Nabi Allah, inikah perintah Tuhanmu? Nabi Musa menjawab iya. Akhirnya ia berenang menuju Laut Merah, terdampar lagi. Begitu sampai 3 kali. Akhirnya fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar, sampai datanglah pertolongan Allah, yaitu Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Fang falaqo fakana kullu firqin kataudil adim. Kemudian membelah Laut Merah itu menjadi 12 jalan sesuai dengan klan Bani Israel pada waktu itu. Karena memang Bani Israel itu ada 12 klan sesuai anak dari Nabi Yakub, ya, murid dari Yusuf, Yahuda, Benyamin, dan Lewi, dan banyak sekali. Kemudian ini adalah pelajaran penting bagaimana seorang nabi itu tidak melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Nabi Musa, salah satu sifat nabi adalah ummi. Ummi itu artinya lugu, keibu-ibuan. Jadi manut saja. Jadi belum tahu nanti mau solusinya apa, belum tahu. Ketika telah datang perintah Allah dan dipukullah Laut Merah itu kemudian membelah. Ya, ini bisa kita praktekkan ketika kita sedang thalabul ilmi, kita sebagai santri kepada Pak Yai. Mungkin instruksi dari Pak Yai, instruksi dari dosen, instruksi dari guru kita. Suatu saat kita belum bisa mencerna apa sih manfaatnya, kenapa sih kita diberi tugas seperti ini. Tapi lakukan saja. Nanti suatu saat pasti kita akan tahu, oh ternyata Pak Yai saya, dosen saya, guru saya memberikan tugas seperti ini, manfaatnya ini. Jadi ini pentingnya di dalam thalabul ilmi itu ada irsyadi ustadzin, mencari ridho guru. Makanya itu nabi-nabi itu tidak pernah tahu nanti bagaimana. Yang penting apa? Sami'na wa ata'na. Ya, kita mendengar, kita taat. Wa azrafna sammal akharin. Kemudian ketika telah rombongan Bani Israel yang dipimpin di depan oleh ada Harun yang paling belakang Nabi Musa telah sampai di pinggir, kemudian bala tentara Fir'aun masuk tanpa ragu dengan segala perlengkapan militernya, mengejar dengan sombongnya memasuki Laut Merah.
kemudian dipukullah yang kedua kalinya Laut Merah oleh Nabi Musa atas perintah Allah, maka kembalilah seperti semula, seperti deburan ombak yang menggulung mereka dan menghanyutkan mereka semua, menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh pasukan-pasukannya, seluruh peralatan militernya yang tercanggih pada waktu itu. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa dan bersama orang-orang yang membersamainya, yaitu ada 12 klan dari orang-orang Bani Israel. Jadi Bani Israel ini mereka adalah keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang memang sejak dulu itu berdomisili di sekitar wilayah Palestina. Ketika terjadi paceklik Hibat, sebuah krisis, kemudian mereka dibawa bermigrasi oleh Nabi Yusuf memasuki negara Mesir, dan di tahun berikutnya Nabi Musa mengeluarkan mereka, mengajaknya kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis Palestina. Meskipun di akhir-akhir nanti mereka tidak manut dengan Nabi Musa. Summa agrul akhirin, dan Allah menenggelamkan yang akhir, yaitu maksudnya menenggelamkan Fir'aun dan segenap bala tentaranya. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Setiap kejadian pasti ada pelajaran dari cerita Fir'aun yang membangkang dengan Nabi Musa. Banyak pelajaran. Pelajaran pertama, pentingnya kita menata keimanan. Iman ini adalah pondasi yang sangat fundamental. Jadi, bagaimana pentingnya iman, dan kita bersyukur sekali karena keimanan kita dijaga dengan redaksi sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah berikanlah tambahan rahmat tadimu kepada Nabi Muhammad. Ini berarti menempatkan Allah sebagai Tuhan pemberi, dan Nabi Muhammad sehebat apapun beliau statusnya sebagai hambanya Allah yang diberi rahmat, sehingga tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang kemudian menjadikan Nabi Muhammad bagian dari ketuhanan. Nah, ini adalah manfaat dari sholawat. Maka penting bagi kita untuk selalu mengingat Nabi Muhammad dengan membaca sholawat, dan sudah belajar, karena dengan belajar akan memperteguh keimanan kita dan memperluas pengetahuan kita. Demikian, waktunya sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Ari untuk dipimpin dialog interaktif. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin berdiskusi, silakan Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk fanspage kami Anda bisa komentar di Radio Pas FM Pati 2. Dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Sekali lagi, Anda juga bisa kirim suara Anda atau voice note Anda di 085277999101, atau tulisan Anda, teks Anda yang ingin bergabung. Yang sudah masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Supri ini menanyakan tentang apa yang terjadi setelah kekalahan Fir'aun. Apakah itu adalah keruntuhan penguasa Mesir yang lalim kala itu, ataukah ada penerusnya? Karena kekalahannya kan di lautan, sementara di kerajaannya masih utuh. Selanjutnya tidak ada berita lagi tentang penguasa Mesir yang ditulis di kisah manapun mencerahnya. Ustadz, monggo Ustadz. Sebenarnya ada ya. Jadi setelah tenggelamnya Fir'aun itu, kemudian orang-orang Mesir itu masih hidup seperti biasa, dan kemudian ditaklukkan oleh orang-orang dari Yunani, dan kemudian nanti ada Cleopatra dan sebagainya. Jadi negeri Mesir itu pernah mengalami fase yang mana mereka dikuasai oleh orang-orang Yunani, dan kemudian sedangkan Nabi Musa dan segenap rombongannya mereka bergerak menuju Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan memasukinya, tetapi orang Yahudi menolak dengan alasan di sana wa inna fiha qauman jabbarin wa inna la nadkhula hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kemudian Nabi Musa meninggalkannya sampai Nabi Musa meninggal dunia, sehingga Allah murka kepada Bani Israel, dan dikutuklah Bani Israel selama 40 tahun. Mereka dibinasakan dan dikalahkan oleh bangsa-bangsa Babylon. Kemudian setelah itu muncullah Nabi Samuel berdoa kepada Allah, dan datanglah Talut untuk memimpin pasukan mengalahkan Jalut. Dan di kemudian hari Allah menakdirkan muncul seorang tokoh dari kalangan keturunan Yahuda, yaitu yang bernama Daud. Dan dari Daud inilah kemudian nanti bisa membangun sebuah kerajaan, dan diteruskan oleh putra mahkotanya yaitu Nabi Sulaiman, yang kemudian membangun negeri Yerusalem menjadi di masa-masa kejayaannya. Demikian Mas Adi.
Baik. Untuk Anda mitra pas yang bergabung kembali, masih saya tunggu, jadi silakan bisa telepon di 0295385877. Yang sudah bergabung siap-siap coba saya terima. Halo, assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas FM Pati, Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Abdullah di Gunung Unggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyun persa Pak Yai. Ini kan kategori Fir'aun tadi. Apakah umara atau pemerintahan yang secara diktator itu bisa dikategorikan Fir'aun? Satu. Dan keduanya, dalam ponpes yang melakukan bullying sehingga sampai jadi kematian, itu bisa dikategorikan seperti itu. Itu aja pertanyaan saya, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konteks kekinian ini Ustaz. Ya, begini. Jadi sifat Fir'aun kekinian itu bisa diaplikasikan dengan oleh siapa saja. Apapun yang terlalu memaksakan kehendak itu adalah sifatnya Fir'aun. Dia terlalu memaksakan kehendak, ingin mengalahkan Nabi Musa dengan segala apapun, dan Allah kekal itu. Kemudian orang yang mempunyai sifat angkara murka, menyiksa, ini juga sifat Fir'aun. Kemarin kita baca ayatnya ketika para tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun menyiksa mereka dengan siksaan yang belum pernah terjadi pada waktu itu, yaitu dengan memotong tangan kanan, kemudian memotong kaki kiri bersilang, dan mereka digantung di depan pintu gerbang Kairo atau Mesir pada waktu itu. Jadi siapa saja yang mempunyai angkara murka, kekejaman yang berlebihan, ini adalah bagian dari Fir'aun. Jadi penting bagi kita untuk belajar dari sejarah, karena proses dari sejarah ini selalu berulang dengan pelaku yang berbeda. Demikian Mas Ari. Baik, masih ada beberapa menit lagi, silakan sebelum maghrib mitra pas Anda bisa bergabung. Telepon masih saya tunggu lagi. Anda bisa bergabung di 0295385877. Ada yang sudah masuk kembali. Ya, assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Abu di Tayu, Mas. Pak Abu. Pak Abu di Tayu, monggo. Mau tanya Ustaz, sebenarnya Fir'aun itu nama jabatan apa nama orang? Karena versi yang lain, Fir'aun yang kedua itu, yang mengaku Tuhan itu, yang Fir'aun pertama itu katanya baik. Nah, Fir'aun yang kedua itu nama Arabnya Walid bin Mus'ab. Jadi apakah benar seperti itu? Apa bagaimana? Apa ya? Mohon keterangannya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah presiden atau kaisar Fir'aun ini Ustadz? Karena ada literatur yang lain mengatakan itu adalah jabatan. Fir'aun itu semacam gelar kebanggaan para penguasa Mesir. Jadi Mesir itu mengalami beberapa fase. Mereka pernah dipimpin oleh orang Kipti asli, dan juga pernah dikuasai oleh orang-orang Yunani. Dan yang terakhir itu yang kita kenal, ratunya Cleopatra itu pernah menikah dengan bangsa Yunani dan kemudian menguasai mereka. Nah, nama asli dari Fir'aun yang di era Nabi Musa itu banyak pendapat yang berbeda. Dari beberapa literatur yang kuat itu adalah Ramses II atau Meneptan. Nama aslinya itu. Kemudian memang Fir'aun ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi lama sekali. Musa ini kan keturunan dari Lewi. Lewi adalah salah satu putra dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi lama sekali. Karena Nabi Ibrahim juga pernah mempunyai pengalaman dengan Fir'aun. Ketika Nabi Ibrahim mereka berdua dengan Hajar ini sedang berjalan-jalan menuju Mesir, dan ditangkaplah mereka berdua dan diambil istrinya Hajar, karena kebiasaan Raja Mesir pada waktu itu kalau melihat ada istri orang itu kepencut. Jadi kalau melihat perawan yang elegan itu enggak, tapi mempunyai keanehan, yaitu lebih suka merebut istri orang. Jadi ini juga bagian dari kefir'aunan ini. Fir'aun awal. Jadi fase-fase awal ya Ustaz. Iya. Ketika itu Nabi Ibrahim ditanya, ini siapa? Wanita ini siapa? Nabi Ibrahim juga menggunakan bahasa mantek, itu saudaraku.
ketika sudah bertemu dengan Hajar protes, kok kamu memanggilku saudara? Ya benar, karena kamu adalah saudara saat ini, saudara satu iman ya kamu, lainnya itu orang-orang kafir. Karena Nabi Ibrahim paham kalau nanti ini menganggap ini adalah suaminya ini, berarti ini menjadi masalah, pesaingnya raja, nanti bisa dibunuh. Kalau saudara kan nanti bisa menjadi ipar. Akhirnya Allah menyelamatkan, ketika mau menyentuh Hajar itu tangannya jimpe sampai 3 kali, sehingga Fir'aun pada waktu itu ya jimpe itu kram, Ustaz. Kram. Kemudian memberikan hadiah seorang budak yang bernama Hajar ya, yang tadi bukan Hajar tapi Saroh, istri yang cantik itu adalah Saroh. Nanti kemudian diberi seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Mohon maaf tadi salah menyebut. Jadi istri pertama Nabi Ibrahim itu Saroh, yang kemudian setelah melalui beberapa ujian di Mesir itu, kemudian diberi seorang budak perempuan yang bernama Hajar, yang kemudian nanti menjadi nenek moyang dari Nabi Ismail dan lain sebagainya. Jadi memang nama Fir'aun itu bukan nama asli, tapi ini lebih ke gelar bagi raja-raja di era Mesir. itu ya. Ya, pada waktu itu. Ada penelpon mau masuk lagi, tapi kita sudah di penghujung waktu, sebentar lagi maghrib tiba. Ustadz, mohon doanya ini, mohon maaf yang sudah telepon tidak bisa kami angkat. Mohon doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami memohon kepada-Mu ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat angkara murka, sifat marah, sifat-sifat yang membuat hati kami menjadi sesak, dan tuntunlah kami Allah agar senantiasa berada di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan siksa kami di saat kami lupa atau kami benar-benar salah. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jangan berikan beban yang berat kepada hidup kami. Amin. Sebagaimana Engkau bebankan kepada umat-umat terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan bebani dalam hidup ini beban yang kuat yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, dan Anta maulana, Engkau adalah Tuhan kami. Fangsurna ala qaumil kafirin, tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan kajiannya pada Rabu yang akan datang. Segala kesalahan dan kehilangan mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir, insyaallah bisa selalu Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Lebih dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Pas Pati. Saat sholat maghrib telah tiba.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman ya Rasulullah salamun alaik. Ya uhailal judi wal karami ya uhailal
Mengkaji tentang manajemen Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim bersama Bapak Juli Murtado dari Kafah Center dalam kajian manajemen Islam. Yuk kita boya sekali dalam hidup ini, ya pengennya berkali-kali. Khatamkan kita ini dengan membaca Quran, ya membaca tulisan Arabnya, ya qiraah, baca terjemahannya, membaca maknanya lewat tafsir-tafsir sampai kata. Lu kok banyak cicil, sidik, lama-lama jadi bukit. Saat acara berlangsung, Anda bisa berinteraksi di 385 877 ataupun SMS 085 277 999 101, fanspage Radio Pas FM Pati, Facebook dan Twitter @paspati. Sumber dari segala sumber jalan yang lurus ini adalah Quran. Tambah hadis-hadis, awali hadis sahih. Simak kajian manajemen Islam setiap Sabtu jam 5 hingga 6 pagi hanya di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, telah tersedia jadwal sholat digital berfungsi sebagai jadwal sholat dengan suara adzan setiap waktu sholat dengan lampu sinyal yang berkedip-kedip. Cocok untuk rumah dan masjid. Jam digital ini sudah terprogram dalam 100 tahun ke depan. Saat listrik padam, program masih tetap berjalan normal, yang insya Allah dapat juga untuk mengusir syaitan yang menghuni rumah. Jam digital ini seharga Rp1.400.000. Tersedia juga jadwal sholat display running text seperti yang terpasang di beberapa masjid dengan harga Rp3.950.000. Anda bisa melihatnya di Radio Pas FM Pati. Insya Allah membawa berkah karena mengantarkan kita sholat 5 waktu. Bagi yang berminat, silakan menghubungi Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM3 Pati, belakang Pengadilan Negeri Pati. Telepon 0295 385 877 atau handphone 085 727 906 556 atau 0811 2878 816. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman. Lebih dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Paspati. Semoga kita terhindar dari hal-hal
Berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian. Semoga kita menjauh dari sifat demikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan, bermata tapi tak melihat, bermata tapi tak melihat. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix.